Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Wakil, para Wakil Rektor, para Dekan, dan terlebih rekan-rekan sejawat, para pendidik anak bangsa yang berbahagia. Saya berbahagia pada pagi hari ini ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian, yang saya tidak malu untuk mengatakan di depan Pak Rektor tadi, bahwa saya melihat masa depan lebih banyak pada universitas-universitas muda seperti misalnya Telkom University ini ketimbang universitas-universitas tua seperti ITB ataupun ITS atau apapun. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk terlalu konservatif, padahal masa depan itu berada pada kreativitas kita. Untuk memulai, saya ingin mengajak melihat merekam perbincangan orang dengan orang Jerman. Orang Jerman, baik profesor maupun supir taksi, kalau ditanya apa yang menyebabkan Jerman selalu ada di depan, jawabannya hampir seragam. Kami stay ahead in innovation and quality. Itu jadi tagline-nya orang Jerman. Saya tidak tahu apa yang menjadi tagline kita. Saya tidak tahu. Mungkin gotong royong. Apa yang menjadi tagline kita? Saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk mulai dari saat ini memikir kalau orang berpikir tentang Indonesia, itu tagline-nya. Dan ketika orang Jerman bicara itu tagline-nya, tidak ada yang mempertanyakan karena memang sesungguhnya muncul. Kalau orang Indonesia yang bilang kami stay ahead dengan senyum, mungkin orang percaya juga. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah salah satu andalan Jerman yang disebut dengan Fraunhofer Institute saat ini sedang mengembangkan AMOLED, sebagian sudah kita pakai. Masa depan kira-kira ruangan itu seperti kalau kita nonton film Hunger Game. Di ruang manapun orang boleh memilih dindingnya jadi layar televisi lebar. Jadi jadi kita dimanapun tidak ada batasan. Kita tinggal milih, rindu kampung halaman tinggal digambarkan, tinggal disorotkan. Fraunhofer Institute memasang laboratorium yang mahal ini dengan mempekerjakan orang-orang Korea. Ketika ditanya, kenapa orang Korea yang harus bekerja di situ? Padahal Jerman adalah kiblatnya teknologi dan Fraunhofer Institute adalah kiblatnya dari kiblat. Jawabannya sederhana dari orang Jerman. Karena yang bikin peralatannya adalah orang Korea. Bapak Ibu sekalian, di kiblatnya teknologi Korea masuk. Korea bukan hanya memasang peralatan di laboratorium Fraunhofer Institute, tapi Korea juga menghasilkan kapal-kapal terbesar di dunia. Kalau sudah ada di tengah pentas, jangankan kapal, jangankan Samsungnya, jogetnya pun ditiru orang. Sambalnya pun ditiru orang. Muka palsunya pun ditiru orang. Itulah bangsa yang istilahnya sudah mentas di dunia. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, apa yang diekspor oleh orang Korea tahun 60-an yang lalu? Jawabannya adalah rambut. Rambut perempuan lebih spesifik. Bukan rambut palsu, rambut asli. Karena apa? Karena tahun 60-an tidak ada yang tumbuh di Korea yang tidak harus dikonsumsi oleh orang Korea kecuali rambut. Korea tidak punya apa-apa. Sampai hari ini pun Korea tidak punya gas, tidak punya baja, tidak punya emas. Dari nomor 2 paling miskin di dunia, saat ini menjadi nomor 9 paling kaya di dunia. Tahun 70-an kita sama miskin sama bodoh dengan Korea. Tahun 80-an Malaysia masih belajar sama kita. Tahun 90-an kitalah yang mengajari cara bikin jalan tol di Malaysia. Tapi mengapa ada bangsa yang cepat dan apa ada bangsa yang seperti kita?
jampe untuk bangsa maju seperti Korea, seperti Amerika, seperti manapun, seperti Jepang misalnya, hanya 3. 1, sumber daya manusia yang bermutu. 2, akses terhadap sumber daya alam. Yang ketiga, akses terhadap pasar. Kalau ditanya tentang penguasaan aset, gunung tembaga terbesar di dunia ada di bumi pertiwi, tapi kita tidak punya akses karena kita serahkan aksesnya pada orang. Kalau ditanya tentang kekayaan alam yang paling membuncah di dunia, jawabannya ada di Afrika. Tapi yang punya aksesnya adalah orang-orang Eropa dan sekarang orang Cina. Untuk punya akses itulah maka Cina membangun kekuatan militer yang luar biasa. Untuk akses itulah kenapa Amerika invest besar-besaran di sana sini. Sederhana, kalau kita mau survive sebagai bangsa, kita harus punya akses terhadap sumber-sumber daya itu. Jangan sampai akses terhadap barang yang ada di tangan sendiri dilepaskan pada orang. Tetapi akses itu hanya mungkin dilakukan kalau kita punya kemampuan, kalau manusianya unggul, lebih-lebih keunggulan itu berada di dalam mimpinya. Arif Hilmi Panigoro ditanya oleh MWA ITB, apa yang harus dikerjakan ITB pada abad-abad mendatang? Jawaban dia, sesudah dia ikuti circle dari para CEO di seluruh dunia, bahwa tantangan universitas di abad 21, nomor 1 adalah memberikan benefit pada ekonomi lokal. Nomor 2, lebih kolaboratif daripada kompetitif. Barusan saya ngobrol dengan Pak Rektor, saya tanya, penelitian-penelitian sudah dikerjakan apa? Wah, belum kepikir. Gampang, saya bilang, di ITB banyak dosen seperti saya. Tidak bermaksud membanggakan diri. Itu artinya saya membuka diri terhadap kolaborasi. Saya punya bahan untuk ditulis, tetapi kekurangan waktu. Ajaklah kawan-kawan di sini untuk kolaborasi dengan orang-orang yang malas seperti saya. Akses punya, penelitian punya, tetapi waktu tidak ada. Daripada mengerjakan sendiri, mari kita kolaborasi. Tidak usah kompetisi. Saya bukakan saja satu contohnya. Mari kita mulai saat ini kolaborasi lebih kuat. Yang ketiga, lead society with true opinion. Tidak ABS lah kasarnya terhadap bangsa ini. Saya paling takut kalau rektor ITB, kalau rektor sini sih enggak, karena kemudahannya nanti. ITB tenggelam dalam tugas-tugas administratif ketimbang melit dunia akademik. Saya bilang pada rektor ITB, kalau saya sama rektor itu bilang aja begitu, karena saya sikut juga. Rektor yang lalu, you punya deal gak dengan partai? Enggak tuh. Ya tapi kenapa anak-anak mahasiswa dibiarkan terkotak-kotak di dalam partai, dalam kampus? Saya bilang gitu. Nyengir dia dosen, rektornya. Gitu. Pada rektor yang sekarang pun saya bilang, saya bermimpi kalau levelnya rektor ITB. Unikom nanti lebih, Unikom, Universitas Telkom, singkatannya apa Pak Rektor? Telkom University, Unikom, sorry, beda kelas. Mimpi saya tentang rektor ITB, saya bilang, yuk kalau bepergian ke luar negeri nemeni presiden, bawa oleh-oleh, ngomong itu sama presiden, bahwa perguruan tinggi jangan disamakan dengan pegawai Pemda. Yang anggarannya disetujui bulan Agustus, realisasi September, November harus sudah ditagih. Semua sulap, saya bilang, sama. Bohong, negeri ini bisa maju dengan cara begitu. Bebaskan orang-orang dari kemunafikan seperti itu. Nah, rektor tugasnya begitu, saya bilang, baru itu membanggakan. Saya melihat bahwa universitas muda seperti Universitas Telkom ini tidak dibebani dengan persoalan-persoalan seperti itu. Jadi punya harapan yang lebih besar untuk bisa berubah. Lalu yang berikut adalah bertugas untuk memberikan cultural intelligence. Sejujurnya profesi sebagai insinyur, kebetulan lulusannya rata-rata insinyur kira-kira, walaupun sarjana teknik. Saya bilang bahwa jadi insinyur itu berada pada lapisan paling bawah dari profesi. Di atasnya ada akuntan,
Di atasnya ada ahli hukum. Kalau menurut akuntan salah, udah ada mati kutu kita semua. Kawan saya Pak Riyatmono diadili, dituntut 7,5 tahun kemarin. Sedih saya. Orangnya jujur, mengabdi hanya karena persoalan administratif, secara administratif. Oke, terima kasih. Hanya karena persoalan administratif tidak comply dengan anggaran disebut merugikan keuangan negara. Satu hal-hal seperti itu. Kita masih di situ, masih berkutat di sekitar situ. Lalu yang terakhir, kita stay relevant with the society, termasuk bagian yang akhir ini adalah stay dari bagian dari digital revolution. Yang saya kira di segi administratif, saya harus bilang bahwa Universitas Telkom mendahului ITB dalam pengelolaan akademiknya, dan itu saya harus sampaikan apresiasi itu. Next, oh ini rupanya sudah lebih maju lagi, voice comment. Ngomong soal voice comment, tadi saya bicara soal keunggulan teknologi Jerman. Mercedes S600 itu sudah punya smart cruise control. Kalau yang di depannya berhenti, di depannya maju lagi. Lexus sudah punya mobil yang bisa parkir sendiri. Saya bilang saya menggunakan teknologi yang lebih maju dari Lexus daripada Mercy. Saya menggunakan voice control. Bahkan dia bisa mencari tempat parkir yang teduh sendiri. Namanya teknologi Patendi. Kebetulan supir saya namanya Tendi. Jadi sederhana, kalau saya mau mampir di 52, Patendi 52. 52 dia berhenti, nggak repot. Teknologi voice control. Hari ini pun juga saya menggunakan teknologi yang sangat canggih. Pak Kris, sorry yang update keliru. Next. Lewat aja nih. Next. Halah inilah. Ini yang diupdate belum di-upload. Terlalu rinci yang ini. Saya ingin sampaikan saja dulu apa yang menjadi modal dasar sebuah bangsa untuk stay ahead. Tahun 82 Deng Xiaoping mengumpulkan para ilmuwan Cina dan itu ditandai sebagai hari kebangkitan sains Cina. Deng Xiaoping tahun 82 hanya berhasil mengumpulkan kurang dari 100 ilmuwan di Cina. Sisa-sisa revolusi kebudayaan. Deng Xiaoping sendiri adalah korban revolusi kebudayaan. Bahkan anaknya yang sampai hari ini masih hidup, lumpuh dari pinggang ke bawah. Karena ketika Deng Xiaoping diasingkan oleh Mao Zedong, anaknya yang sedang kuliah dipaksa terjun dari lantai 3 asramanya sehingga lumpuh, dan yang merawat adalah Deng Xiaoping himself. Tahun 82 itu Deng Xiaoping kumpulkan para ilmuwan Cina mengatakan, kita tidak sedang menanti Cina baru, kita sedang merancang masa depan untuk Cina baru yang menguasai dunia. Tahun 82. Untuk itu saya menghadiahkan satu hal yang kalian cita-citakan selama ini. Kemerdekaan untuk melakukan riset dan disokong oleh negara. Sebelum tahun 2000, IBM sudah dibeli dan diganti namanya jadi Lenovo. Termasuk yang tadi disebutkan oleh Pak Rektor namanya Huawei dan sebagainya. Saya punya harapan besar terhadap universitas-universitas muda seperti Universitas Telkom dibandingkan universitas tua. Kenapa? Karena masa depan kita terletak pada apa yang disebut sebagai inovasi. Untuk leapfrog ke depan, tidak lagi bisa mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Boleh dikatakan orang yang paling berkuasa di dunia, paling berpengaruh di dunia saat ini bukanlah Presiden Obama, bukan Putin, melainkan Bill Gates. Kalau Bill Gates mengatakan mematikan komputer harus kontrol Adele, Putin ikuti, Obama ikuti, apalagi Jokowi. Kalau saya ditanya lagi siapa orang yang paling kaya di dunia sekarang, bukan juga yang menguasai hutan atau pertambangan. Bill Gates lagi. Jack Ma yang main dengan Alibabanya.
Masa depan kita berada pada kemampuan kita untuk mengakses pasar dengan mengeksploit digital world. Itu peluang yang luar biasa buat kita. Masalahnya adalah berhasilkah kita menciptakan mimpi pada anak-anak kita? Kebetulan sekali, kalau ingin bikin ilmu pengetahuan, caranya adalah diajarkan dan diperdebatkan. Kalau ingin mengajarkan teknologi, caranya adalah dilatihkan dan diuji cobakan. Kalau ingin mengajarkan keluasan pergaulan, caranya adalah dipergaulkan dan direnungkan. Tetapi untuk mengubah manusia untuk punya mimpi yang baru dengan sikap baru, hanya ada satu cara. Dan untung maupun tidak untungnya, bahwa dia hanya bisa ditularkan. Kenapa untung dan tidak untung? Untungnya setiap orang di antara kita bisa melakukan. Tidak untungnya tidak bisa diajarkan. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf agak bengung ya. Oke. Begini, saya termasuk golongan minoritas di ITB karena saya termasuk yang tidak begitu percaya dengan Scopus. Termasuk yang tidak, pada level tertentu itu sudah ada. Begini, bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita untuk menghasilkan para insinyur kalau kita sendiri tidak mendalami dunia insinyur? Tidak bisa. Jackie Chan, ada yang pernah tahu nama Jackie Chan? Itu bisa silat karena gurunya bisa silat. Tidak mungkin. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah kenyang baca Koping Ho sama dengan saya. Tidak ada di antara kita yang bisa silat. Tidak ada. Koping Ho sangat inspiratif tentang silat, tapi dunia orang lain. Begitu pula halnya kita. Kita tidak akan menghasilkan para insinyur kalau kita bercerita tentang teknologi. Kita hanya akan bisa menghasilkan sikap kerja insinyur yang menghasilkan barang, yang menghasilkan produk, kalau kita sendiri berenang di dalamnya beserta anak-anak kita. Itu poinnya. Poinnya hanya itu. Tidak ada lain. Jadi hanya bisa ditularkan. Sikap kemerdekaan itu. Untungnya manusia itu yang membedakannya dari yang lain bukan lingkungannya, bukan juga kondisi fisiknya, melainkan mimpinya. Jadi kalau kita mau menghasilkan generasi-generasi yang hebat di antara anak-anak kita, tidak ada lain. Bangkitkanlah mimpi di tengah mereka. Tapi kita tidak bisa membangkitkan mimpi di tengah mereka kalau kita sendiri tidak punya mimpi. Bapak Ibu sekalian, terimalah kenyataan bahwa ibu, bapak seperti saya juga sedang mengajar anak-anak kita. Niatkanlah itu sebagai ibadah yang luar biasa. Bukan cuma sebagai, mohon maaf, bagian dari proses mencari nafkah. Kalau cuma mencari nafkah kita dapat gaji bulanan. Tapi kalau kita menghasilkan anak-anak yang melebihi kemampuan kita karena kita share mimpinya dengan mereka, maka kita akan menghasilkan sesuatu. Kalau yang kita transfer pada mereka adalah pengetahuan, berapa persen yang bisa kita transfer? Kalau yang kita transfer adalah keterampilan, berapa persen yang bisa kita transfer? Tapi kalau yang kita transfer adalah mimpi, sehingga anak-anak kita berani untuk mimpi, punya merek sendiri, punya perusahaan sendiri, mimpi apa saja yang besar, maka mimpi itu akan melebihi mimpi kita sendiri. Marilah kita pegang bersama bahwa keberhasilan kita sebagai pendidik sesungguhnya kalau kita mampu membuat anak-anak kita memerdekakan dirinya untuk berani bermimpi. Niatkanlah sejak awal. Tapi itu tidak mungkin kalau kita sendiri tidak punya mimpi, mohon maaf. Kita harus punya mimpi. Bapak Ibu sekalian, saya push myself untuk punya paten, untuk punya karya haki dan sebagainya. Saya bercerita sedikit tentang apa yang sedang saya alami dalam 3 minggu terakhir.